Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzatur Rahmi dari Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 21016072 dengan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rasid SPD MPD. Materi yang akan saya presentasikan berjudul Metode Pembelajaran Bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama, ada metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Menurut Sujana, psikologi sebagai ilmu pada tahun 1879, sewaktu Wilhelm Wundt, seorang ahli filsafat, mendirikan laboratorium psikologi di Jerman. Dalam laboratorium ada 3 pembahasan utama, yakni yang pertama ada proses kesadaran serta unsur yang membentuknya, yang kedua cara unsur itu saling berhubungan, ketiga menemukan aturan dari unsur tersebut. Psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 dan psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Di sini juga dijelaskan ada beberapa tokoh dalam psikologi tradisional. Yang pertama ada Francis Bacon. Beliau adalah seorang negarawan Inggris dan ahli ilmu alam. Yang kedua ada John Locke, adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau, adalah pakar pendidikan. Selanjutnya ada metode tata bahasa terjemahan. Yang pertama ada sejarah singkat. Pada abad 15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan, agama, dan pemerintahan. Namun menjelang abad ke-16, ketika negara Prancis, Italia, dan Inggris menempati kedudukan penting sebagai perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis. Pada abad ke-17, bahasa Latin dipandang sebagai bahasa modern, yang artinya seseorang akan dipandang modern jika menggunakan bahasa Latin, meskipun bahasa Latin itu sendiri sudah mati atau tidak ada lagi penutur aslinya. Metode tata bahasa terjemahan tumbuh dan berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Tujuan pengembangan metode ini adalah agar siswa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu tersebut, dan pengetahuan tersebut hendaknya melebihi objek itu sendiri. Dan yang kedua ada landasan teori kebahasaan. Tata bahasa yang digunakan adalah linguistik tradisional yang dipengaruhi oleh bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional. Dan yang ketiga ada landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan metode tata bahasa terjemahan juga tidak jelas, apalagi psikologi terjemahan belum dikaji secara ilmiah. Dan yang keempat ada rancang bangun metode. Metode tata bahasa terjemahan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran bahasa lainnya. Adapun 7 karakteristik yang dimaksud adalah di mana yang pertama adalah tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks bahasa asing, mengembangkan disiplin mental yang diharapkan sebagai efek logis dan hasil mempelajari bahasa asing tersebut. Kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Dan ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks bahasa asing yang dibelajarkan. Keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Keenam, tata bahasa diajarkan secara deduktif, yang mana artinya melalui pemantapan penguasaan kaidah ketatabahasaan pada tahap pertama. Ketujuh, siswa sebagai penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan jelas bersifat satu arah, yang mana guru merupakan pusat pembelajaran, sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Selanjutnya ada metode langsung. Yang pertama ada sejarah singkat. Pada tahun 1880, pakar linguistik seperti Henry Swift dari Inggris mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan sebuah ide-ide.
mereka mulai menempatkan kembali betapa pentingnya pengkajian tentang fonetik secara ilmiah terhadap sistem bunyi dan kajian linguistik. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. F. Renke pada tahun 1884 mengemukakan pendapat lewat buku yang dipublikasikannya bahwa cara yang ditempuh Elsevier dapat dibenarkan. Menurut Renke, cara terbaik untuk mempelajari bahasa kepada siswa adalah dengan menggunakan bahasa tersebut secara aktif dalam ruangan kelas. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Keempat, rancang bangun pembelajaran. Prinsip pengajaran bahasa alamiah pada akhirnya mendorong timbulnya sebuah ML. Pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat dari Prancis dan Jerman. Metode ini juga dikenal di Amerika Serikat dengan nama metode Berlitz. Memasuki tahun 1920, pengguna metode ini di sekolah-sekolah non-komersial mulai menurun. Pada tahun 1920 sampai 1930, peran ahli linguistik terapan mensistemkan prinsip pelajaran bahasa yang pada mulanya telah dikembangkan oleh kelompok gerakan pembahasaan. Sebagai konsekuensi pengembangan prinsip tersebut, berkembanglah metode audiolingual di Amerika Serikat dan pendekatan orang. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pada tahap awal pembelajaran melalui penerapan ML ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru ditempatkan sebagai model dan panutan. Pada tahap berikutnya, guru berpandangan bahwa seorang siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai. Barulah dikembangkan sebuah interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab. Materi yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Yang pertama ada tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Ada 3 orang tokoh yang cukup terkenal dalam psikologi behavioristik. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Yang kedua ada Ivan Pavlov. Ivan terkenal dengan teorinya dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Dan yang ketiga ada B.F. Skinner. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep kontrol tingkah laku dan modifikasi tingkah laku. Selanjutnya ada metode audiolingual. Yang pertama ada sejarah singkat. Memasuki fase Perang Dunia II, Amerika Serikat mengembangkan sebuah metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Metode ini dikenal dengan berbagai nama seperti Oral Method, UK, Audiolingual Habit Theory, Functional Skills Strategy, dan Audiolingual Method pertama-tama diperkenalkan oleh Brooks pada tahun 1964. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Aliran linguistik struktural berkembang pada tahun 1930 setelah perhatian linguistik terhadap tata bahasa tradisional menyusut. Hal ini disebabkan oleh keyakinan linguistik bahwa tata bahasa tradisional mendasari tahap filsafat dan logika. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Ciri-ciri behavioristik seperti mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan peran reaksi, mementingkan mekanisme, mementingkan pengalaman masa lalu, dan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, rancang bangun metode. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Menurut Huda, terdapat 2 tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap, yaitu pengembangan kemampuan melalui latihan menyimak, pengembangan kemampuan siswa memproduksi wacana, pengembangan kemampuan mengarang, dan pengembangan kemampuan menulis. Dan yang kedua, peranan pembelajar, guru, dan materi. Pengembangan metode lingual meyakini bahwa pembelajar pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenal pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, peran guru sangat menonjol untuk kedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. Dan yang kelima, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pada awal tahap pembelajaran, interaksi masih satu arah. Guru masih ditempatkan sebagai model dan panutan menggunakan bahasa target. Pada tahap berikutnya, guru berpandangan bahwa siswa telah memulai penguasaan materi secara memadai. Barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab dan penugasan meskipun dialog masih bersifat tekstual, belum kontekstual. Yang selanjutnya ada metode Suggestopedia. Yang pertama ada sejarah singkat. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dan Bulgaria.
yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur, dan ada beberapa sifat yang mencolok dari Sugestopedia adalah dekorasi kelas, perabot-perabot kelas, penetapan ruangan kelas, dan penggunaan musik. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Dalam Sugestopedia, Lozanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi mengenai unsur bahasa serta organisasinya. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Menurut Lozanov, mengutip pandangan Bronkov tentang komponen teoritis, yaitu yang pertama ada wibawa. Lozanov meyakini bahwa bahasa yang bernada ilmiah, data pengalamannya positif. Dan yang kedua, sifat kekanak-kanakan. Dalam menerapkan metode Sugestopedia, terlihat bahwa seorang guru kadang-kadang berlaku seperti anak-anak. Hal ini dimaksud agar dapat aktivitas pembelajaran siswa berasa aman. Yang ketiga, sumber ganda. Dalam metode Sugestopedia, pembelajar tidak hanya belajar dari pengaruh pengajaran langsung, tetapi juga dari pengaruh tempat pengajaran itu berlangsung, hal-hal yang terkait dengan penciptaan serta yang pengembangan lingkungan fisik. Dan yang keempat, ada intonasi, irama, dan konsep fisiopasif. Intonasi dikoordinasikan dengan latar belakang musik. Hal ini sangat membantu menimbulkan sikap santai. Keadaan dan suasana seperti ini dirasakan sebagai suatu yang optimal bagi sebuah pembelajaran. Yang keempat, rancang bangun metode. Yang pertama ada tujuan. Tujuan metode Sugestopedia adalah untuk menyampaikan keterampilan berbicara dengan lebih baik dan lancar secara cepat. Yang kedua, silabus. Pembelajaran bahasa melalui penerapan metode Sugestopedia berlangsung selama 30 hari. Lama kegiatan dalam seminggu adalah 6 hari, sehari kegiatan berlangsung selama 4 jam. Dan yang ketiga, ada tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, di mana jenis kegiatan yang khas dalam penerapan metode Sugestopedia adalah kegiatan menyimak yang berkaitan dengan teks dan kosakata teks setiap unit. Kegiatan menyimak ini merupakan kegiatan khas dari kata pembelajaran yang berlangsung pada hari pertama suatu unit baru. Selanjutnya, peranan pembelajar. Peran utama pengajar adalah menciptakan situasi-situasi yang merupakan wajah pembelajar untuk dapat disugesti dengan baik. Menurut Lozanov, ada beberapa perilaku guru yang diharapkan dalam metode ini. Yang pertama, tunjukkanlah kepercayaan penuh pada metode ini. Yang kedua, perlihatkanlah perilaku yang tidak mudah puas dalam bertata krama dan berpakaian. Ketiga, aturlah secara tepat dan cermat dalam tahap proses awal pengajaran. Dan materi yang ketiga ada metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Yang pertama ada tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui individu. Piaget membagi 4 tahap, yaitu tahap sensorimotor, tahap proporsional, dan tahap operasional konkret. Yang kedua, David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik yang disebut pengantar kemajuan yang didefinisikan dengan baik dan tepat pada individu atau siswa. Dan yang ketiga, ada Jerome Bruner. Menurut Bruner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sebuah aturan yang menjadi sumbernya. Yang keempat, kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena sukar dipraktikkan. Selanjutnya ada metode alamiah. Yang pertama ada sejarah singkat. Pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Yang kedua ada landasan teori kebahasaan. Terrell dan Chris Hand memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Krashen dan Terrell mengembangkan sebuah teori pengajarannya sesuai dengan hasil penelitian yang berkelanjutan tentang sebuah proses pemrolehan bahasa. Yang keempat, ada rancang bangun metode. Yang pertama ada tujuan. Metode alamiah dalam pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. Yang kedua, silabus. Krashen dan Terrell mengembangkan 2 sudut pandang, yaitu yang pertama, kedua pakar ini merumuskan tujuan-tujuan khusus pembelajaran seperti keterampilan dasar komunikasi dan belajar akademik. Yang kedua, belajar akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Dan yang ketiga, ada tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Sejak awal penerapan metode alamiah,
Pendekatan pembelajaran terletak pada penyajian masukan yang dipahami dalam bahasa target. Tuturan seorang guru berpusat pada benda-benda yang dapat dalam ruang kelas termasuk gambar-gambar. Selanjutnya, ada peranan pembelajar. Pengajar metode ini menekankan agar seorang siswa seolah-olah terlibat dalam proses pemerolehan bahasa, bukan pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada peranan pengajar. Ada 3 peran utama pengajar. Yang pertama, guru merupakan sumber primer pengadaan masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Yang kedua, guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim kelas. Yang ketiga, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas. Selanjutnya, peranan materi pembelajaran. Dalam peranan materi pembelajaran, metode alamiah adalah pencetus aktivitas komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya. Selanjutnya ada prosedur pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran bahasa melalui pendayagunaan metode alamiah mengadopsi berbagai metode pembelajaran lainnya seperti metode langsung, metode respon fisik total, dan metode komunikatif. Yang kelima, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. 1. Pola IBM dalam MS cenderung lebih bersifat artifisial atau buatan. Yang kedua, pola IBM dalam MS cenderung lebih tertib. Selanjutnya, ada metode kompetisi komunikatif. 1. Pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Kompetisi kebahasaan bertautan dengan pengetahuan penutur terhadap struktur bahasa sebagai suatu sistem dan merupakan kemampuan potensial dalam diri penutur. Yang kedua, latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Menurut pendapat Ali, mengemukakan asumsi psikologi yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan pendekatan komunikatif, seperti yang pertama ada keseluruhan lebih berarti dari penjumlahan bagian. Yang kedua, belajar adalah tanggung jawab siswa. Yang ketiga, belajar akan lebih efektif jika siswa mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan. Yang keempat, tidak semua kesalahan merupakan kesalahan. Yang ketiga, penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Menurut Ali, untuk menerapkan pendekatan kompetisi komunikatif, tuntunan utama sebenarnya terletak pada pembuatan dan penyusunan silabus pembelajaran, bukan pada metode. Yang keempat, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, PK dimaksud untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa. Yang kedua, peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar. Yang ketiga, peran aktif antara guru dan siswa sangat demokratis. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.